Stop sebentar. Coba Anda pejamkan mata. Ingat momen yang paling memalukan atau paling membahagiakan yang terjadi pada Anda 5 tahun lalu. Anda merasakannya, bukan? Anda melihatnya dengan detail. Anda yakin momen itu nyata dan abadi, tersimpan di suatu tempat. Tapi bagaimana jika saya katakan, masa lalu yang Anda yakini sebagai fondasi realitas itu sebenarnya tidak ada? Ini bukan lagi ranah metafisika kuno, melainkan tabrakan brutal antara fisika modern dan neuroscience kognitif. Bahkan filsuf yang sangat cerdas seperti Agustin dari Hippo di abad keempat sudah kebingungan. Ia pernah berkata, "What is time? If no one asks me, I know. If I want to explain it to the one who asks, I do not know." Kita semua tahu waktu itu, tapi tak ada yang bisa memegang atau menjelaskannya tanpa membuat realitas kita sendiri hancur. Bersiaplah, kita akan masuk ke dimensi tergelap dari keberadaan kita, tempat di mana masa lalu hanyalah ilusi terbaik yang pernah diciptakan oleh otak Anda. Kita adalah makhluk yang terperangkap dalam garis lurus, lahir, hidup, dan menuju kematian. Kita bergerak dari masa lalu ke masa depan, seperti anak panah yang melesat. Ini adalah intuisi yang sangat kuat, tertanam dalam DNA kita. Namun, intuisi kita ini bertentangan secara frontal dengan hampir semua hukum fundamental yang mengatur alam semesta. Bayangkan Anda merekam video air mancur yang memancar. Kemudian, Anda memutar rekaman itu secara terbalik. Air itu akan melompat dari lantai kembali ke atas, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Secara naluriah, Anda tahu itu salah, itu tidak wajar. Tapi, ambil hukum gravitasi Newton. Masukkan persamaan gerak air mancur. Persamaan itu akan tetap valid baik untuk air yang naik atau air yang turun. Ambil hukum elektromagnetisme Maxwell. Persamaan itu sama-sama valid, maju atau mundur. Hampir semua hukum dasar fisika, dari kuantum terkecil hingga galaksi terbesar, bersifat simetris waktu. Mereka tidak peduli kemana arah waktu bergerak. Ini menciptakan masalah besar, yang oleh fisikawan disebut the problem of the arrow of time. Jika alam semesta tidak membedakan antara masa lalu dan masa depan, lalu, mengapa di dunia kita hanya menua, tidak pernah menjadi muda kembali? Kenapa kita tidak pernah melihat vas bunga pecah menyusun diri kembali? Jika hukum alam tidak peduli kemana arah waktu, lalu mengapa kita, manusia, tidak pernah melihat air terjun mengalir ke atas? Pertanyaan ini adalah batu pijakan kita. Satu-satunya jalan keluar dari simetri ini, satu-satunya hukum yang bergerak tanpa ampun dalam satu arah, adalah entropi. All I have for you is a word. Entropi adalah diktator universal. Ia adalah ukuran ketidakteraturan atau lebih tepatnya jumlah energi dalam sebuah sistem yang menjadi tidak tersedia untuk melakukan pekerjaan. Hukum kedua termodinamika mengatakan, entropi sebuah sistem tertutup harus selalu meningkat. Mari kita kembali ke air mancur tadi. Ketika air mancur itu memancar, energi kinetik dan potensialnya menyebar ke udara sebagai panas dan turbulensi, yaitu kekacauan. Bahkan jika Anda memutar videonya terbalik, Anda tidak bisa memutar balik penyebaran energi panas dan kekacauan itu. Contoh intuitif. Kopi panas Anda memiliki energi terpusat, entropi rendah. Seiring waktu, energi panas itu menyebar ke seluruh ruangan mencapai keseimbangan termal atau entropi tinggi. Anda tidak akan pernah melihat cangkir kopi dingin tiba-tiba menghangat lagi tanpa Anda memanaskannya. Contoh eksistensial. Kita menua, sel-sel kita rusak,
DNA kita terkoyak. Tubuh kita bergerak dari kondisi keteraturan tinggi menuju kekacauan tinggi, masa tua, dan kematian. Ini adalah peningkatan entropi yang tidak dapat dinegosiasikan. Inilah panah waktu yang sejati. Waktu bergerak maju bukan karena jarum jam, tetapi karena alam semesta terus-menerus bergerak ke arah yang lebih berantakan. Masa lalu hanyalah jejak keteraturan yang sudah hancur. Anda tidak bisa kembali ke masa lalu karena untuk melakukannya, Anda harus membalik semua proses kekacauan itu di alam semesta yang secara fisik mutlak terlarang. Dalam film Tenet, Christopher Nolan memperkenalkan konsep inversi, di mana benda atau manusia dapat bergerak mundur dalam waktu. Secara fisik, inversi adalah pembalikan arah entropi. Tapi bahkan dalam fiksi ilmiah, pembalikan itu sangat sulit dan berisiko karena melanggar fundamental alam. Entropi memaksa waktu fisik untuk bergerak maju. Namun, bagaimana dengan waktu yang kita rasakan di dalam diri kita? Waktu yang kita gunakan untuk mengenang? Di sini, kita harus beralih dari hukum fisika ke hukum kognisi. Dan hasilnya tidak kalah mengejutkan. Jika masa lalu yang sejati, yang entropinya rendah, sudah hilang, maka satu-satunya masa lalu yang kita miliki adalah memori. Dan para neuroscience telah menunjukkan bahwa memori adalah arsitek ilusi yang sangat ulung. Kita cenderung berpikir bahwa memori kita bekerja seperti rekaman CCTV. Kita tekan play, dan kita melihat ulang persis apa yang terjadi. Faktanya, memori adalah proses rekonstruksi, bukan reproduksi. Dr. Elizabeth Loftus, salah satu peneliti memori terkemuka di dunia, terkenal dengan karyanya tentang false memory atau memori palsu. Ia berargumen bahwa memory is a reconstructive process, not a reproductive one. Setiap kali Anda mengingat, Anda tidak memutar ulang file. Anda sedang membangun kembali cerita itu dari pecahan-pecahan. Otak mengisi kekosongan, memoles detail, dan bahkan menambahkan elemen yang tidak pernah ada, hanya agar narasi hidup Anda terasa konsisten dan logis. Inilah mengapa ingatan dua orang tentang satu peristiwa yang sama bisa berbeda total, terutama jika ada emosi yang kuat terlibat. Ini juga yang dimanfaatkan oleh pembuat konten, termasuk di YouTube. Film dan media visual memanfaatkan ilmu saraf atau neuroaesthetics untuk memanipulasi perhatian dan ingatan kita. Close-ups dan intimasi. Mengapa kita merasa terhubung dengan karakter di film? Karena otak manusia secara khusus dilatih untuk memproses dan menafsirkan mikroekspresi wajah. Dalam konten faceless edukasi, fungsi ini digantikan oleh close-up pada visualisasi grafis atau data penting. Secara neurologis, memicu koneksi emosional yang intim. Editing blindness. Cuts atau pemotongan visual adalah alat editor yang fundamental. Namun, pemotongan yang cepat ini seringkali tidak disadari oleh penonton, sebuah fenomena yang disebut edit blindness. Para peneliti menemukan bahwa gaya editing mempengaruhi di mana otak memproses informasi. Potongan cepat dan chaotic, seperti adegan aksi, meningkatkan aktivitas di visual cortex. Tujuannya hanya untuk meningkatkan cakupan perhatian, membuat Anda awas. Potongan terorganisir dan continuous, seperti konten edukasi yang fokus pada substansi, meningkatkan aktivitas di prefrontal cortex, area otak untuk pemrosesan tingkat tinggi dan retensi informasi. Ini menunjukkan, the past yang Anda ingat hanyalah sebuah narasi yang didesain oleh otak Anda, agar Anda bisa membuat prediksi yang lebih baik untuk masa depan. Jika masa lalu itu begitu mudah direkayasa, ia hanyalah ilusi kognitif. Jika masa lalu hanyalah narasi yang dibuat ulang, lalu bagaimana dengan masa depan? Apakah kita bebas memilih, ataukah kita terjebak dalam simpai kausal yang tak terhindarkan? Filsafat telah lama bergumul dengan paradoks waktu ini. Para filsuf sering membagi sikap manusia terhadap waktu menjadi dua, modern dan postmodern. Sikap modern, keyakinan pada kontrol, kepastian, dan kemajuan linier. Masa lalu harus dipelajari dan dikendalikan untuk membangun masa depan yang terjamin. Sikap postmodern, skeptisisme, penolakan narasi besar,
termasuk narasi waktu linier, dan penerimaan bahwa semuanya relatif. Namun, dalam dunia yang didominasi oleh kecerdasan buatan, generatif AI yang dapat membuat deepfake, menciptakan desain pemasaran yang sempurna, dan memprediksi perilaku kita memasuki era baru, metamodernisme. Metamodernisme adalah sikap menerima ambivalensi. Kita tahu bahwa segala sesuatu mungkin tidak ada artinya, postmodern, tapi kita tetap bertindak dengan keyakinan, modern. Kita tahu kita terjebak dalam determinisme, tapi kita tetap berjuang untuk kehendak bebas. Sebuah kajian budaya menjelaskan bahwa metamodernisme didefinisikan sebagai upaya berkelanjutan untuk mengejar yang mustahil, continuous pursuit of the impossible. Inilah cara kita menanggapi sisi gelap waktu. Kita tahu masa lalu yang kita ingat rentan, tidak akurat, dan terus-menerus direkonstruksi. Kita tetap bertindak, kita terus menulis jurnal, mengambil foto, dan mengenang, seolah-olah ingatan itu abadi dan suci. Kita tahu masa depan mungkin sudah ditentukan. Kita tetap berjuang, memilih, merencanakan, dan berharap, seolah-olah setiap keputusan adalah kanvas kosong. Pengejaran yang mustahil inilah yang menjadikan kita manusia. Perjuangan melawan entropi dan determinisme, bahkan jika kita ditakdirkan untuk kalah. Menerima bahwa masa lalu itu ilusi, justru memberikan makna yang lebih dalam pada satu-satunya domain yang tersisa, yaitu saat ini, the present moment. Semua fisika, semua filsafat, semua nyala sains membawa kita pada satu titik nol. Titik inilah yang harus kita pahami. Kita telah melihat bahwa masa lalu, di mata fisika, telah menjadi kekacauan entropi yang tak terpulihkan. Di mata neuroscience, ia adalah narasi memori yang terus direkonstruksi. Dan di mata filsafat, ia adalah bagian dari simpai kausal determinisme yang mungkin mengunci takdir kita. Jadi, apakah konsep the past hanya ilusi? Jawabannya, ya. Sejati-jatinya, ia adalah ilusi kognitif dan konsekuensi fisik. Namun, ilusi ini, paradoks ini, justru adalah yang membuat kita sadar. Jika Anda tidak bisa mengontrol masa lalu dan Anda tidak bisa memastikan masa depan, maka yang tersisa adalah momen ini. Saat Anda bernafas, saat Anda menatap layar, saat Anda memproses informasi ini. Gunakan momen ini. Lakukan tindakan yang bermakna sekarang. Bukan untuk mengubah masa lalu yang mustahil atau masa depan yang mungkin sudah ditentukan. Tapi untuk menegaskan satu-satunya hal yang benar-benar nyata, keberadaan Anda saat ini. Apa pendapat Anda? Apakah Anda merasa lebih bebas setelah mengetahui masa lalu Anda adalah ilusi? Atau justru Anda merasa terperangkap dalam determinisme? Tuliskan pandangan filosofis tergelap Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk melanjutkan perjalanan kita menantang dasar-dasar realitas di channel ini. Sampai jumpa di dimensi waktu selanjutnya.